Karena panitia lokal itu tidak hanya pengurus konito, itu juga akan melibatkan masyarakat dapat futsal. Kebetulan futsal Jungkur nggak memenuhi, yang memenuhi di Kudus misalkan, ya harus digeser. Oh gitu ya? Iya, ring tinju termasuk segala macam itu provinsi semua, pemprov semua yang nanggung. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Halo, kembali bersama Edi Selalu di Hati. Malam ini saya main-main ke Solo, ketemu seorang legendaris pegiat olahraga, 5 periode menjadi pengurus KONI. Kita perkenalkan Bapak Gatot Sugiartono. Selamat malam, Pak. Malam. Oke. Pak Gatot, ini saya ingin menggali informasi untuk pencerahan teman-teman pelaku olahraga di Jawa Tengah ini, Pak. Karena ini berkaitan dengan tuan rumah Porprov di Pati Raya. Ini kan satu fenomena baru ya, karena tidak menunjuk satu kabupaten kota. Nah, ini menurut Pak Gatot sendiri bagaimana ini? Ada Porprov di Pati Raya tahun 2023, kacamata Pak Gatot yang sudah pernah 2 kali menjadi tuan rumah ya selama menjabat ketua KONI Surakarta. Monggo. Jadi Pati Raya ditunjuk selaku ketuan rumah itu juga ya bagus. Ya. Pertama untuk meningkatkan pemerataan venue yang ada di Jawa Tengah itu pertama. Yang kedua atlet itu juga biar merata. Karena adanya venue pasti atlet akan meningkat, itu pasti. Terus ditunjuknya Pati Raya ini mestinya kan dibagi beberapa kabupaten kota yang akan menjadi venue tuan rumah venue itu. Nah, saya dulu juga 2 kali menjalankan tuan rumah. Selaku tuan rumah 2 kali itu kan kota Solo langsung, bukan Solo Raya. Jadi penunjukannya dulu bukan Solo Raya tapi di Solo, Surakarta. Surakarta, di Surakarta ya. Jadi fokus di satu kabupaten. Ya. Tetapi imbasnya meskipun nanti imbasnya di kabupaten lain. Ya. Gitu. Jadi memang tidak ada satu kota yang bisa untuk melaksanakan Porprov karena venue-nya itu. Apalagi kota Solo kecil sehingga disangga penyangganya itu 6 kabupaten yang ada di Solo Raya ini. Nah, itu kita bagi-bagi sesuai dengan kondisi venue yang standar. Jadi kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Ini kan juga sudah dibagi-bagi ini di Pati Raya ini kan ternyata meliputi 6 kabupaten, 6 kabupaten. Jadi kalau Karesidenan Pati Raya itu 5, tetapi gerobokan jadi 6. Ini kita sudah bagi jumlahnya venue itu ada 56. Nah, kami ingin menggali karena teman-teman ini pengalaman pertama menjadi tuan rumah. Itu mungkin bisa dijelaskan pengalaman Pak Gatot itu seperti apa dari sisi anggaran ataupun dari persiapannya dulu. Yang apa yang harus kita siapkan di awal? Yang harus kita siapkan pertama, kita membuat panitia dulu, Mas. Jadi kita buat panitia. Kalau pengurus KONI kita pecah. Kita pecah itu satu nanti akan nangani atlet-atlet kota tersebut. Prestasinya gitu. Iya, prestasi. Iya, peserta. Yang satu panitia pelaksana tadi. Panitia pelaksana atau penyelenggara. Sedangkan panitia itu sudah ada SK-nya, jadi panitia besar Porprov yang dibuat di Jawa Tengah. Tuan rumah ini dilibatkan masuk ke sana. Dilibatkan hampir semua cabang masuk ke sana. Tapi itu KONI-nya apa? KONI-nya masuk ke sana. KONI-nya. Bukan hanya KONI, bahkan pemerintah kabupaten atau kota itu pun ditarik ke sana. Ada yang nanti seremonial pembukaannya itu pasti pejabat-pejabat itu yang menjadi panitia. Karena koordinasi itu akan ada acara protokoler yang resmi
karena gubernur. Betul. Mesti akan melibatkan pejabat-pejabat. Itu juga masuk di panitia Jawa Tengah. Kemudian yang panitia lokal sendiri dari kita itu akan bentuk panitia lokal yang akan ngurusi nantinya venue-venue yang ditempati. Nah, panitia lokal itu pengalaman Pak Gatot itu SK-nya ketua KONI atau bupati atau wali kota waktu di sana? Wali kota. Oh, wali kota. Wali kota, karena panitia lokal itu tidak hanya pengurus KONI toh, itu juga akan melibatkan masyarakat, melibatkan juga aparatur negara yang ada di sini, kayak keamanan, Kasatpol PP, Polres itu masuk di situ, ada SK-nya. Oh ya. Ya itu untuk panitia lokal. Lokal, karena kan beberapa tempat kabupaten tadi tiap masing-masing venue ada. Nah, termasuk dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan satu venue itu harus ada satu ambulan beserta medisnya, dokternya. Nah, itu lokal. Terus kemudian Pak Gatot sendiri waktu pengalaman itu Pak Gatot di posisi panitia apa? Saya di Jawa Tengah. Sebagai saat itu saya sebagai wakil ketua ya. Saya wakil ketua. Wakil ketua dan ketuanya ketua KONI ya? Iya, Jawa Tengah. Iya. Saya wakil ketua saat itu, wakil ketua yang bidangnya venue-venue. Oh, wakil ketua yang venue. Sehingga saya akan turun kemana-mana ngecek venue-venue dengan TD dari Jawa Tengah. Nah, di situ juga ada panitia-panitia TD-nya yang ngecek venue itu dari Pemprov. Itu pun melibatkan orang-orang kita. Oh, berarti tetap ketika ini kan gini Pak, di Patiraya ini kan kemarin baru finalisasi penunjukan venue itu versi Patirayanya ya. Maka kita bersepakat bahwa kamu dapat 12, kabupaten ini dapat 10 kan gitu. Nah ini kita akan bersurat ke KONI Jateng untuk melakukan verifikasi lagi. Nah itu berarti idealnya dari KONI Jateng yang turun nanti TD juga itu ya? Iya TD. Jadi tidak Indogawini ya. Kalau pembagian itu belum tentu nanti bisa pas. Betul. Kalau kamu 12 apa saja. Dulu waktu itu futsal di Kota Solo itu lapangan futsal itu lebih dari 80. Setelah TD masuk, itu hanya satu yang bisa masuk. Yang dianggap layak ya memenuhi standar lah. Standar. Iya. Padahal ada 80 lapangan futsal. Ya itu nanti misalkan di Patiraya, misalkan Grobogan dapat futsal. Kebetulan futsal diukur nggak memenuhi, yang memenuhi di Kudus misalkan, ya harus digeser. Oh gitu ya, jadi tidak harga mati kan berarti pembagian ini tidak harga mati, nanti akan ada penggeseran-penggeseran. Kayak dulu balap sepeda misalkan, balap sepeda itu melibatkan 3 kabupaten. Ada yang road race-nya sini sampai dengan Cemoro Kandang, Cemoro Sewu itu. Terus MTB-nya itu ikut Karanganyar. Terus BMX-nya kita buatkan sendiri. Kalau kemarin di sini. Di sini. Nah, contoh-contoh itu. Terus menembak. Menembak itu tidak di Solo, di Kopassus, misalkan gitu, itu Sukoharjo. Contoh-contohnya seperti itu. Oh, jadi nanti berarti verifikasi melibatkan TD untuk memenuhi standar ya. Yang tidaknya ketika masih waktunya cukup mungkin bisa distandarkan. Maksudnya kalau tetap di Kabupaten A berarti kan harus disesuaikan. Dirubah bisa. Jadi pertama itu nanti mesti KONI provinsi membentuk panitia besar dulu yang tingkat provinsi. Betul. Itu kan Pak, pengalaman dari SK turun gubernur itu jedanya berapa bulan atau berapa? Itu tergantung ketua KONI nyambutnya. Kalau ketua KONI nyambutnya bagus ya seminggu segera dibentuk, soalnya nyiapkan venue-venue yang standar itu kan nggak gampang. Oh, gitu. Itu masalahnya itu. Kalau itu sudah dibentuk, nanti diajak rembukan tuan rumah. Saya butuh panitia misalkan venue. Kamu ngirimkan siapa yang dari tuan rumah ini? Sedangkan TD sudah siap. Nah nanti saat turun yang dampingi yang tuan rumah ini, dampingi tempatnya di mana. Itu ditunjukkan itu loh. Itu tapi Pak ikut panitia di sana. Orang kita itu. Terus kemudian ini yang tentunya harus dipersiapkan teman-teman Patiraya kan ketika sudah nanti taruhlah venue sudah standar ya, kemudian berkaitan dengan anggaran sarana dan prasarana itu pengalaman
Porprov itu seperti apa? Jadi gini, sumber anggarannya untuk pelaksanaan. Kalau masalah dana, karena memang yang punya hajat itu provinsi, ya, itu semua dari provinsi. Semuanya. Ya. Maksudnya bisa dicontohkan seperti hal-hal seperti apa, Pak? Venue kalau nyewa. Nyewa juga disewain gitu? Iya, saya pernah Seritek itu 5 jam 25 juta. Oh. Per 5 jam. Ya harus dibayar. Oh, seandainya kayak di Gerobokan kan ada menggunakan hall hotel. Itu berarti sewanya nanti KONI Jawa Tengah. KONI Jawa Tengah. Oke. Nah, biasanya KONI Jawa Tengah itu cari venue kerjasama dengan pemerintah daerah supaya nyewanya berkurang, dikurangi lah, tidak standar itu. Ya hanya itu regen namanya ya. Tapi itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka. Jadi dia itu termasuk perangkat pertandingan, termasuk wasit juri ya dia, bukan kita. Wasit juri perangkat pertandingan meskipun kayak misalnya kayak ring tinju Pak, kan kita punya ya perangkat pertandingan kan termasuk itu. Ya, itu semua sudah. Ring tinju termasuk segala macam itu provinsi semua, Pemprov semua yang nanggung. Nah, Pemprov ini ngajukan ke KONI provinsi. Anggaranmu berapa? Betul. Nah, nanti misalkan dipotong hanya dapat ini, akhirnya kerjasama dengan cabang. Nah, saya tuh pernah nganggarkan itu 1,6 miliar untuk pendampingan. Ternyata semua sudah dicukupi provinsi. Uang saya kembalikan ke daerah. Oh, jadi jangan sampai double anggaran. Itu. Tapi tetap idealnya harus ada pendampingan. Ada pendampingan ya. Harus. Pasti ada kesediaan anggaran dulu ya. Iya, soalnya begini. Contoh dulu meja sound system itu nunggu provinsi, nunggu lelang. Sedangkan tempat itu banyak banget. Dapat lelang satu mau nyukup ini semua telat. Enggak. Akhirnya kita nutup dulu. Tuan rumah nyewakan sound dulu, kajang. Teratak ya bahasanya. Teratak, terus kursi-kursi. Nah, itu kita nyewa dulu. Anggaran ada, tapi kadang-kadang nunggu. Nunggu itu dilelang karena kalau provinsi kan jadi satu, sehingga besar banget. Betul. Semuanya jadi satu. Itu pengalaman itu. Berarti ya bagaimanapun ya untuk tuan rumah ya kabupaten ini tetap harus menyiapkan anggaran juga. Menyiapkan anggaran, lebih baik dikembalikan. Supaya nggak double anggaran, tapi kalau sana nggak ada, itu bisa dipakai karena nggak double. Saya ada beberapa yang pakai kemarin, karena di provinsi memang benar-benar nggak ada, ya kita SPJ-kan, kita bantu. Nggak apa-apa, itu memang kita harus meloteng anggaran untuk pendampingan namanya. Gitu. Kalau anggaran penuh kan sana. Bagaimana ini cara? Karena ini kan fokusnya ini tuan rumah ini kan satu menjadi peserta, sukses prestasi juga sukses penyelenggaraan. Betul. Nah, pengalaman Pak Gatot ini biar cara memilahkan, maksudnya kamu yang jadi panitia berkaitan dengan sukses pelaksanaan, kamu yang kaitannya prestasi itu di tubuh KONI sendiri seperti apa? Bidang-bidang tubuh KONI gini, KONI itu kan punya ketua bidang pembinaan prestasi. Itu dijadikan ketuanya. Istilahnya komandan kontingennya. Gitu. Itu mereka yang akan ngecek kesiapan atlet siap tempur atau tidak kan mereka, karena dia sudah menyiapkan beberapa tahun toh. Dia akan ngevaluasi terus ini layak atau tidak, misalkan begitu. Yang apa Pak? Yang untuk apa boleh ambil dari masyarakat luar atau boleh dari KONI sendiri kemarin pengalaman Pak Anu? Saya ada yang dari masyarakat luar, ada dari struktural pemerintahan PMS, PNS, ada yang dari KONI. Kalau KONI nggak cukup. Karena satu kepanitiaan itu ada bidang venue ada sendiri, nanti bidang akomodasi ada sendiri, banyak banget lah. Nah itu harus kita ada satu-satu, setiap kabupaten kota harus punya. Nah kemudian terus kaitannya dengan jerih payah ataupun honor ya untuk panitia lokal itu Pak yang dibentuk itu, apakah ikut juga dapat honor dari provinsi atau bagaimana? Provinsi yang masuk dalam provinsi dapat honor. Walaupun kecil yang masuk ke provinsi ya, tapi yang lokal. SK yang lokal kita harus regen lah. Kita harus nyiapkan entah berapa istilah transport atau apa itu harus ada. Panitia lokal ada. Ada. Jadi itu maksudnya nanti ke stakeholder Dispora atau ke anggaran KONI Pak? Anggaran KONI. Anggaran KONI. Kecuali seremonial. Seremonial itu langsung ditanggung, dikerjakan langsung Dispora. Karena protokoler resmi tadi saya sampaikan itu dengan provinsi sudah dia rembukan sendiri.
Oh, berarti untuk seremoni KONI tidak menganggarkan itu ya? Enggak, kita enggak nganggarkan, nganggarkan. Kita hanya menyiapkan personil atlet bila perlu dibutuhkan untuk seremoni itu. Oke. Kemudian Pak Gatot, ini kan pertama kalinya Porprov dilaksanakan di sebuah wilayah, maksudnya bukan di satu titik. Ya. Menurut Pak Gatot sendiri, apakah ini sama saja atau kira-kira ada hambatan? Menurut saya sama saja, tergantung memanagenya itu, karena pembukaan kan harus satu tempat. Oh, okay. Pembukaan itu satu tempat. Okay. Setelah pembukaan, kalau itu atlet yang mau tanding jelas nggak mau. Okay. Karena kan jauh berapa puluh kilometer jauhnya. Kalau malam hari ini atau siang hari ini suruh upacara terus nanti habis ini tanding, ya mereka pada nggak mau. Ya, okay. Berarti nah, mungkin pembukaan nggak mungkin bisa semua atlet. Ya hanya katanya kita kan rencana pembukaan di Pati. Ya. Pati ada 12 venue. Berarti ya 12 itu mungkin ikut pembukaan ya. Ya kalau bisa disiapkan semuanya kabupaten kota loh, ini bukan venue loh. Bukan cabang olahraga loh ya. Saat pembukaan itu karena ini eventnya itu event wilayah, bukan event cabang. Itu semua kabupaten kota harus ada perwakilan gitu loh. Nah kalau memang itu tidak ada, itu diisi bocah sekolah popye kon ngaku Solo ngadet. Gitu caranya. Itu supaya itu kabupaten 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah itu ada. Hanya itu kok. Ya. Apa? Parade itu ya. Nah, itu ya. Display lewat gitu misalkan itu harus ada. Entah itu atlet beneran, entah bukan, tapi 35 kabupaten kota itu harus memang muncul, entah 55 atau 66 atau 10 monggo. Nah, terus Pak, ini pengalaman jenengan menjadi tuan rumah Porprov 2 kali ini kan ada nggak sebuah kendala yang sangat berarti dari pengalaman itu Pak? Biar bisa diantisipasi teman-teman biar untuk perbaikan apa. Jadi Pak, kendalanya masalah anggaran yang provinsi tadi. Itu kadang-kadang komunikasinya akan kurang. Kalau dulu kan yang nangani Disporapar. Ya. Yang kedua saya ini Disporapar. Yang kedua Disporapar. Sehingga semua anggaran itu yang ngurus dia, termasuk hotel, penginapan, yang ngurus dia, dililang sampai rame ngetol. Nah itu kadang-kadang jadi masalah. Terus yang masalah perangkat pertandingan venue-nya, prasarananya, itu ya masalah. Entah terlambat, entah apa, padahal kita masuknya mungkin kurang sebulan kan sudah masuk semua. Dan itu diurusi Pemprov. Itu waktu hari H itu banyak yang belum siap itunya karena lelangnya belum nah itu permasalahan. Tetapi itu yang yang kedua ya. Berarti idealnya tetap anggaran ini di KONI ya, bukan di KONI. Iya. Jadi kita ngejarnya langsung ke KONI. Ke KONI ya. Karena dulu kan semua itu anggaran yang lebih dari 200 juta kan harus dilelang. Iya. Nah itu kesulitannya di situ. Terus kendala lain selain anggaran Pak ada kan? Selain anggaran ya komunikasi aja. Jadi ada kendala komunikasi itu saat pelaksanaan itu kan ada ini atlet sah, ini tidak sah, ini kan banyak itu bermunculan. Itu juga kendala bagi kita yang di daerah itu kendala. Gitu ya. Toh yang menentukan tetap provinsi. Nah, provinsi yang menentukan. Di situ juga ada dewan anunya kan ada. Yang ngurusi itu. Betul, sengketa atlet ya. Tapi itu ya tidak berjalan. Itu tidak akan berjalan. Jadi atlet A yang ada masalah ini sebelum tanding kan sebetulnya pengesahan berapa atlet itu kan sudah. Tapi saat tanding masih ada tambah. Itu bener loh Mas. Ada loh. Itu kita selaku penyelenggara itu masalah. Masalah. Terus lagi masalah konsumsi. Konsumsi sama penginapan. Oh ya, untuk konsumsi itu juga dari KONI Jateng, Pak? Enggak. Itu dari Pemprov? Enggak. Konsumsi atlet itu kita sendiri. Konsumsi atlet
Sendiri kita ya? Sendiri. Kemarin hanya dapat hotel yang kampus itu ya? Yang kampus dapat hotel. Terus konsumsi itu kita sendiri. Ya. Itu pun juga akan masalah. Masalah gimana itu? Permasalahannya begini. Jadi kabupaten kota kan masih cari sendiri-sendiri itu. Betul, ya. Cari sendiri. Kalau ada apa-apanya dia, ketentuan rumah masing itu ya. Koni panitia nih ini. Itu bermasalah. Nah itu untuk mengantisipasi permasalahan itu dari pengalaman Pak Gatot, saran dari untuk teman-teman itu seperti apa Pak antisipasinya? Itu kita kumpulkan. Barang siapa teman-teman KONI kabupaten kota yang mau pesen makan, ya, itu kita undang waktu itu kita undang ke Solo. Betul, ya. Semua 35 KONI, ya. Kita undang catering. Ya, untuk presentasi ya. Presentasi di situ. Nanti silakan rembukan sendiri di situ. Dia akan komunikasi sendiri. Kalau ada miss ya monggo. Ya. Kita sudah tidak. Kita memfasilitasi ya, itu. Jangan sampai kita jadi ya. Iya, kalau kita nanti di tengah, ya hancur Mas. Dilarang kono Indo, kabupaten kota kita gebuk karo catering. Nanti cateringnya meleset, KONI kabupaten kan mukul kita. Oh, jadi kan berarti antisipasinya menyatukan ini. Menyatukan rembukan dewe, rembukan dewe. KONI kan gitu ya. Di kota Solo, ini saya punya catering ini jumlahnya. Saya undang dulu 20 catering besar-besar semua. Nanti presentasi di situ tentang harga, ya, menu dan sebagainya. Nah, KONI 35 kabupaten kota datang juga. Di situ silahkan milih kayak Mas Fatur kemarin kayak milih sendiri. Apa sendiri kan gitu, ya. Monggo. Kita memfasilitasi saja. Tapi kalau tidak, itu nanti kalau ada apa-apa, KONI selaku penyelenggara ini disentaki honor ini walaupun orang ini, ya itu Mas, itu kendala. Makanya saran saya seperti itu. Berkaitan dengan penginapan, apakah juga pengalamannya ada masalah juga Pak? Masalah besar sekali penginapan. Gimana itu? Besar sekali. Saya kan sudah paparan di provinsi. Ya. Mau cari hotel dari kelas melati sampai dengan bintang, ya. Saya ada harga yang dari 50.000 sampai 2 juta ada. Ya. Sudah saya paparkan. Dan kalau nanti dari provinsi kepingin istilahnya mau ketemu, saya PHRI saya bawa. Silakan rembukan. Kemarin nggak pakai PHRI. Terus akhirnya permasalahannya timbul. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya tuan rumah nggak diajak koordinasi. Oh ya. Jadi nggak diajak koordinasi, dia nembus sendiri hotel-hotel sendiri. Nah pembagiannya ini kacau. Akhirnya pembagiannya kacau. Jadi kacau toh. Wah kono hotelnya apa men aku koyong ini. Karena hotel kan pemerataannya tidak. Kemudian juga mungkin ada, kalau tidak diajak koordinasi kan juga ada venue yang jarak hotelnya jauh gitu. Jauh. Termasuk makan kemarin cateringnya ngirim ke venue walaupun jauh. Ya toh kemarin dikirim. Itu berarti dari pengalaman itu Pak, ketika nanti sudah menjelang mendekat itu sebenarnya yang proaktif itu dari KONI Jateng atau dari tuan rumah sendiri Pak? Tuan rumahnya harus proaktif gitu. Tuan rumah proaktif. Karena kalau nggak dikejar-kejar ya sak penake. Jadi nggak ngerti itu masalah prosedur keuangannya atau apa nih nyatanya kita ngoyak itu kayak sak penake. Besok gitu loh. Nah kita kan dikejar-kejar. Ya. Pak ini kapan nyewanya jadi enggak misalkan kan gitu tuh. Ya. Nah itu permasalahan. Terus yang terakhir mungkin Pak yang tadi mungkin belum disampaikan kaitannya SDM lokal Pak. Apakah itu melibatkan pengurus cabang ya? Maksudnya KONI atau cabang ketika pertandingan taruhlah sepak bola kan gitu. Sepak bola kan jelas mungkin wasit, kemudian perangkat pertandingan lainnya itu kan tadi ditanggung. Tetapi apakah itu SDM-nya tetap dari Pemprov atau melibatkan provinsi? Pemprov ya. Pemprov. Tetapi kayak mungkin kayak anak gawang. Nah, itu koordinasi antara Pemprov dengan cabang. Itu sudah. Bisa juga Pemprov semua, bisa juga minta cabang itu. Iya, tapi biasanya minta cabang. Tapi enggak KONI ya? Enggak KONI langsung ke cabang ya. Langsung ke cabang.
kita arahkan. Kita yang arahkan. Oh, gitu. Bagian ini saya masang cabang ini. Bagian ini masang cabang ini kita yang arahkan. Kalau enggak nanti koni semua nggak cukup dan nggak menguasai. Harus benar-benar menguasai. Itu. Berarti yang poin yang penting buat teman-teman di Pati Raya yang calon tuan rumah itu kan yang membahayakan ini kan kaitannya anggaran. Maksudnya bahayanya ketika tidak tersedianya anggaran dan itu harus dikeluarkan kan ngeluh Pak itu. Ya. Jangan sampai itu menyalahi NPHD ketika itu berarti plotting yang paling penting kan tadi disampaikan termasuk honorarium panitia lokal. Nah, itu harus. Terus ada harus muncul di itu NPHD. muncul ya. Itu muncul di Kemudian awal proposal awal. Ketersediaan anggaran untuk tuan rumah itu tak itu muncul kode rekeningnya apa Pak? Sama ya. Gelundungan ya. Gelundungan anggaran ya, penyelenggara itu kan sama gelundungan. Gelundungan itu aja ya. Oh, masuk DPA. Tapi kita yang ngelola, masuk DPA-nya ikut tetap sana. Harus ada kesediaan anggaran untuk. Tapi kemarin pengalaman itu dikembalikan ya karena sudah di backup provinsi ya. Iya. Kalau nggak dikembalikan jadi temuan. Anggaran saya nggak kecil, pendampingan kemarin 1,6 itu hanya pendampingan untuk cabang. Cabang misalkan cabang saya biasa ngasih kalau kejuaraan tuan rumah tingkat provinsi saya kasih 30 juta per cabang. Pendampingan itu ya. Nah, itu kasih pendampingan. Sewaktu-waktu nanti ini sana nggak ada itu bisa digunakan minta ke saya. Tapi jangan dikasihkan. Nah, setelah dia bingung, sana memang nggak ada, baru kita kasih. Itu biasanya kegunaannya buat apa Pak? Apa ya sewa tratak, sound system kayak gitu? Nah, itu kan sudah ditanggung sana. Tapi sana kan akhirnya tidak. Berarti dia juga tidak buat SPJ. Itu kita tutup pakai SPJ yang kita bayari. Walaupun sana sudah terploting, tapi nyatanya itu tidak dibayar sana. Berarti sana tidak akan meng-SPJ-kan itu. Kalau SPJ kan minta ke kita, orang yang nyewa kita. Nah, ternyata tidak, ya kita tutup. Sehingga nutup cabang. Kalau enggak nanti cabangnya nang SKB, Mas. Wah, itu berarti memang harus digunakan tentang berkaitan dengan tanggung jawab dan tanggung jawab dan kewajiban itu loh. Harus dirembuk di. Nah, saya dulu terus, continue terus. Setiap rapat ke Semarang kan kebetulan saya wakil ketua, wakil Pak Broto, jadi saya tentang venue tak gendot terus, Mas. Oke. Mungkin itu Pak Gatot ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sangat membantu mencerahkan teman-teman, utamanya calon tuan rumah di Pati Raya. Ya kalau perlu nanti kapan-kapan misalkan sepati raya lah koni. Saya diundang tak rono. Siap. Rembukan toh. Iya. Opo sing wis tahu tak lakoni tak ceritake. Siap. Enggak apa-apa, wong ini fakta kok. Oke, Pak Gatot, terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Terus pantau channel YouTube Edi Selalu di Hati. Salam sehat, salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.